Tidak puas hanya dengan pengiriman ke kendaraan listrik ke Jerman, Tesla telah mengambil perjuangan ke kandang pembangkit tenaga mobil global Jerman dengan mendirikan sebuah gigafactory di sana. Akankah pembuat mobil tradisional dapat menghentikan Tesla menghancurkan mereka? BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz dan Audi, termasuk di antara merek Jerman teratas. Yang telah membuat banyak mobil selama beberapa dekade, dan memiliki produk mereka di setiap benua. Mobil mereka dikenal dengan kualitas dan efisiensi tinggi, namun merek Jerman ingin berbagi warisan mesin pembakaran internal mereka, dan menjadi pembuat kendaraan listrik penuh. Volkswagen khususnya, telah melakukan banyak hal di ruang mobilitas listrik untuk menebus dirinya sendiri, setelah skandal Dieselgate yang membuatnya membayar denda miliaran dolar untuk memalsukan angka emisi karbon selama bertahun-tahun. Satu perusahaan yang harus mereka perhitungkan adalah Tesla, yang memiliki hitungan tahun berhasil menjadi pemimpin global di mana kendaraan listrik diperhatikan. Meskipun merek Jerman memiliki keunggulan awal, Tesla telah menyusul mereka semua dan saat ini membanggakan penjualan kendaraan listrik terbaik sepanjang masa. Dalam 7 tahun kapitalisasi pasar Tesla telah berkembang menjadi lebih dari 3 kali lebih besar dari Volkswagen, Daimler dan BMW menggabungkan 3 pembuat mobil Jerman terbesar. Meskipun ini fakta, Tesla telah menghasilkan mobil jauh lebih sedikit. Untuk membuat keadaan lebih buruk, Tesla telah mengambil perjuangan untuk mobil Jerman dengan mendirikan gigafactory pertama di Eropa di Berlin. Langsung dari autobahn terkenal itu adalah kota yang sama di mana BMW telah mendapat persetujuan untuk membangun rancangan tetapi tidak pernah dilakukan. Ketika Giga Berlin selesai, Grünheide, sebuah kota berpenduduk 9.000 orang, akan tumbuh untuk menampung 40.000 pekerja. Akan ada jalan 4 jalur baru, terowongan sepeda, dan stasiun kereta api baru. Rencana akan menghasilkan mesin penggerak baterai dan kendaraan, termasuk model Y crossover model 3, dan model masa depan lainnya. Efek Tesla sudah dirasakan. Kesiapan kota melaporkan sedang dibombardir oleh proposal, pembangunan dari 22 menara apartemen, 22 lantai ke pusat perbelanjaan, untuk mengantisipasi masuknya pekerja bergaji tinggi. Ada juga apa yang dikenal sebagai pariwisata Tesla, saat penggemar tiba di akhir pekan dari seluruh negeri, dengan kamera untuk mendokumentasikan pembangunan Giga Berlin. Semua ini tidak bisa lepas dari pemberitahuan dari pembuat mobil Jerman yang belum dapat memerintahkan perhatian sedemikian rupa. Sehingga langkah tunggal untuk membangun pabrik di Berlin adalah bukti bahwa Tesla serius untuk mendominasi industri EV bahkan di negara asal mereka. Seperti yang dijelaskan oleh seorang analis, Elon Musk pergi ke tempat pesaing terkuatnya berada tepat di jantung industri otomotif global. Tidak ada perusahaan lain yang berani. Dalam beberapa dekade terakhir, pembuat mobil Jerman memiliki alasan untuk khawatir karena Tesla sudah diumumkan sebagai salah satu dari 11 perusahaan yang akan berbagi dalam miliaran dolar uang subsidi pemerintah. Yang seharusnya semua pergi ke mereka. Bahkan sebelum melangkah ke negara, Tesla telah menghancurkan industri otomotif Jerman. Ambil contoh praktek membeli kredit mobil hijau yang pada dasarnya melihat Volkswagen, mungkin sebagian mendanai Giga Berlin Tesla. Volkswagen dilaporkan harus melakukannya untuk dapat membuat kendaraan di Cina, yang menjalankan sistem kredit. Yang mendorong pembuat mobil untuk bekerja menuju masa depan yang lebih bersih, dengan meningkatkan efisiensi bahan bakar atau langsung membuat kendaraan listrik. Kredit hijau dapat diimbangi dengan kredit negatif yang diperoleh oleh perusahaan, yang harus membuat kendaraan berpolusi. Jika ada kekurangan, sebuah perusahaan dapat mendekati perusahaan lain dengan surplus. Dan ini adalah kasus dengan Volkswagen patungan, yang dibentuk dengan FAW, pembuat mobil Cina milik negara. Dengan beralih ke Tesla, yang secara alami memiliki surplus sebagai pembuat kendaraan listrik murni, Volkswagen berada dalam posisi yang tidak menyenangkan, mendanai perusahaan saingan yang datang ke negaranya untuk makan siang. Untuk referensi, Tesla menghasilkan lebih dari 1,5 miliar dolar untuk menjual kredit regulatori pada tahun 2020 saja. Volkswagen mengakui keseriusan memenuhi target emisi tersebut, dan lebih suka memberikan uangnya kepada pesaingnya daripada mengambil risiko denda, karena baru-baru ini dipaksa untuk membayar 121 juta dolar oleh Uni Eropa karena kehilangan target emisi karbon untuk armadanya. Dengan hanya 0,5 gram per kilometer,
Sekarang pilihan Berlin sebagai lokasi mungkin terlihat bunuh diri untuk Tesla karena beberapa alasan. Untuk satu tenaga kerja tidak murah di Jerman, terutama di industri otomotif, diperkirakan lebih dari 50% lebih tinggi dari Amerika Serikat. Dibandingkan hanya 1 jam berkendara dari Gründerheider di Polandia, tenaga kerja 5 kali lebih murah. Juga permintaan untuk mobil listrik datar di Jerman, dan pembeli lebih cenderung membeli merek lokal karena loyalitas dan pajak yang tinggi. Ada oposisi lokal oleh aktivis lingkungan dan penundaan birokrasi dalam mendapatkan izin. Tesla juga harus terus berlanjut diakhiri dengan serikat pekerja Jerman yang kuat, sesuatu yang telah ditentang keras oleh Mus di AS. Tetapi Deutsches IG Metall telah memenangkan hak atas 28 jam kerja seminggu, dan bahkan mendapat kenaikan gaji 4% setelah serangkaian pemogokan yang merugikan industri otomotif jutaan dolar. Namun Tesla memiliki beberapa keunggulan yang akan membantunya menghancurkan kompetisi Jerman. Pertama, membangun kendaraan listrik membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja. Dan Tesla bahkan menyederhanakan lebih lanjut dengan menggunakan mesin giga yang menghilangkan banyak biaya tenaga kerja. Tesla juga mendapat restu dari para pemimpin negara, langsung dari kanselir, gubernur dan menteri negara bagian di mana ia berada. Kedekatan kekuatan sendiri ini kadang-kadang terbukti bermanfaat. Para menteri ekonomi bahkan secara pribadi menawarkan untuk membantu meringankan rintangan peraturan, karena Tesla mencoba untuk mendapatkan persetujuan untuk Gigafactory-nya. Branding adalah aset kunci lainnya ke Tesla yang dapat membantu mesinya oposisi Jerman. Semua orang mengasosiasikan Tesla dengan kendaraan listrik yang keren, sementara sisanya dilihat sebagai merek listrik wannabe. Keuntungan terbesar yang dimiliki Tesla adalah bahwa itu bukan raksasa yang mencoba untuk menjauh dari warisan mesin pembakaran internal yang bernilai puluhan tahun. BMW misalnya, akan menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menata ulang operasinya menjadi listrik sepenuhnya. Miliaran akan digunakan untuk mendirikan fasilitas produksi baru atau memperlengkapi yang lama. Menyiapkan rantai pasokan baru seperti menyortir baterai sambil mempertahankan yang lama, juga harus menyeimbangkan minat basis penggemarnya yang bisa menjadi upaya rumit sebagai perusahaan kendaraan listrik keluar dari gerbang. Tesla tidak memiliki bagasi seperti membebani. Ini bukan untuk mengatakan merek Jerman tidak melawan. Volkswagen e-Up yang merupakan versi listrik dari city car Volkswagen Up misalnya, diklaim posisi teratas dari Model 3 Tesla awal tahun ini dalam total penjualan. Volkswagen sebagai merek, juga melebihi penjualan Tesla didorong oleh ID3, untuk mengklaim 25% bagian dari semua penjualan mobil listrik di negara, dibandingkan dengan Tesla 9,4%. Tetapi e-Up jauh lebih murah daripada Model 3 dengan kemampuan jauh lebih sedikit. Yang berarti, kedua model tidak bersaing secara langsung. Tesla hanya mengandalkan Model 3 di Jerman yang bahkan harus diimpor, artinya penjualan sebenarnya terbatas. Ini diperkirakan akan berubah ketika Giga Berlin datang online. Dan mulai membuat Model 3, Model Y dan model masa depan lainnya secara lokal seperti yang terjadi di Cina. Mercedes juga telah mengumumkan EQS listriknya, desain mewah yang benar-benar menakjubkan yang pasti akan menarik perhatian. Ini menampilkan spesifikasi teratas seperti dashboard layar hiper yang besar dan jangkauan mengemudi yang akan membuat pemilik Model 3 cemburu. Volkswagen milik Porsche juga telah merilis Taycan yang tersedia dalam versi sedan dan estate. Upaya besar dari merek mesin pembakaran internal warisan, namun Tesla diposisikan dengan baik untuk menangkis serangan mereka, karena kedua model Jerman bukanlah pasar massal. Tesla bahkan memiliki model mewahnya sendiri, pada titik harga yang sama. Yang harus dilakukan adalah membuat mereka secara lokal atau mengirimkan lebih banyak ke negara. Industri otomotif Jerman tidak benar-benar berdaya sebelum Tesla, tetapi tidak ada keraguan mereka akan mengambil kekalahan terutama dengan Giga Berlin yang segera ditugaskan. Bagian komentar kami terbuka, dan Anda dapat menggunakannya untuk memberitahu kami pendapat Anda tentang Tesla menghancurkan industri otomotif Jerman.